What's good YouTube? Kenalin nama gue Berti. Ternyata punya penghasilan belasan sampai ratusan juta dengan menjadi content creator di TikTok itu tidak serumit itu. Kalian bahkan tidak perlu punya followers ratusan ribu atau bahkan jutaan. Di video kali ini gue berkesempatan untuk interview Parigi alias CEO OTB. Beliau ini adalah seorang content creator juga, tapi dia juga seorang TikTok talent manager, punya manajemen content creator TikTok yang dia mengedukasi, membimbing dan juga menghubungkan content creator dengan brand dan content creator yang dia bimbing ada ratusan dan semuanya punya penghasilan belasan bahkan sampai ratusan juta. Dan interview ini isinya bener-bener daging bro, jadi tonton sampai habis. Kita bicara premisnya, kita bicara langkah-langkah konkret dan strategi-strateginya supaya lo bisa menjadi content creator di TikTok yang mempunyai penghasilan. Langsung aja masuk ke interview. Nah sekarang gue udah bersama CEO OTB. Mungkin teman-teman yang sering main TikTok pernah lihat beliau di FYP ya, sebagai gurunya TikTok, guru cuannya TikTok. Apa sih konten lu gimana sih, Pak Riki? Banyak yang bilang coach, terus ada yang bilang ya kayak guru gitu. Cuman gue gak ngerasa gue guru, gak ngerasa gue coach, gue gak ngerasa gue pelatih apapun. Jadi basically sebenarnya gue cuman nge-share apa yang udah gue coba. Abis itu kalau misalnya berhasil, contoh misalnya bikin konten yang ada keranjang kuning, habis itu dengan durasi tertentu bisa ada penjualan, buat share, kasih tahu gitu loh ke teman-teman. Oh, jadi tips and tricks untuk konten-konten di TikTok gitu. Tapi sebelum lebih jauh lagi, sebenarnya premis dari video kali ini adalah ngapain sih gua bikin video TikTok? Kan nggak ada AdSense-nya. Beda ya sama YouTube. Kalau YouTube bisa ada AdSense. Terus lagian video TikTok juga kan sebenarnya ketimbun. Yeah. Dalam arti gini, gue jarang banget ngeliat orang buka TikTok lalu mereka search spesifik creator gitu kan. Orang kan lebih kayak ke FYP kan, berarti betul. Kan chance untuk kekuburnya lebih tinggi, chance betul. Untuk pecahnya, breakthrough-nya lebih susah. Betul. Jadi ngapain sih gue capek-capek bikin konten di TikTok gitu loh? Jadi sebenarnya premis ya, kita bicara premis. Premisnya di TikTok itu untuk ekosistem kreator yang masih baru mulai, pengen manjat, itu tuh punya chance tuh lebih besar sebenarnya di situ. Satu. Terus kalau misalnya tadi kita bicara yang muncul kan FYP nih, rata-rata FYP, bukan kayak di sebelah platform sebelah yang dimana memang kayak IG, FB yang udah susah banget sekarang nambah followersnya tuh ya IG ya. Betul. Chance untuk FYP-nya tinggi, chance untuk hilangnya juga tinggi. Ah iya benar. Benar kan? Benar. Resiko tinggi juga berarti ya. Resiko tinggi juga. Tapi sebetulnya di TikTok itu ketika lu punya satu niche konten itu tuh gitu ya, kategorinya itu lu bakal eksis tuh lebih lama karena dia punya algoritma ya, semua platform punya algoritma. Dia punya algoritma itu bener-bener kayak menjurus banget. Jadi kalau memang lu jagonya di elektronik atau lu memang jagonya di vaping atau apalah namanya itu kategorinya, lu pertajam di situ, lu pasti dapat audiensnya sesuai banget. FYP gua sama FYP lu pasti beda. Gue udah coba di beberapa akun, jadi kayak ada teman-teman gue 5 orang di sini. Gue liat dong FYP lu, ada nggak FYP yang gue lihat di tempat gue, di tempat lu ada muncul nggak? Nggak ada. Itu. Nah yang ketiga masalah nggak ada ads. Nggak ada ads, betul. Itu jadi hurdle juga, jadi keraguan juga untuk spend waktu, tenaga dan belajar. Ya, ngapain gue capek-capek gitu, kan? bikin konten? Capek-capek belajar kan, ya. Satu, ketika TikTok masuk di Indonesia, di Cina kan sudah ekosistemnya udah jadi. Yang dimana orang itu tadinya mempromosikan sesuatu dulu ya, sebelum ada TikTok, mempromosikan sesuatu, gue cuma ngeliat dari impression. Let's say si A, kreator di IG, impression lu berapa? Berapa besar sih impression lu sekali posting atau dalam 1 bulan impression dulu? Ukurannya itu kan, dulu kan. Kalau sekarang sudah enggak, bro. Oh iya. Berapa banyak penjualan yang lu buat dari satu konten? Jadi impression dan engagement nggak begitu ngaruh tuh ya? Tidak lagi bro, sekarang sudah berubah. Impression lu itu udah kayak sampah. Percaya nggak percaya, makin kesini, makin ke arah 2023, impression udah sampah. Yang ditanya sama brand sama produk itu apa? Konversi lu berapa? Conversion lu. Berapa conversion lu dalam beda 1 bulan? Beda banget. Gue mau sharing juga sedikit ya sama teman-teman. Kalau di Instagram, goals gue adalah berapa reach gue dan berapa impression gue karena itu yang dilihat sama agency. Beda lagi sekarang ternyata TikTok ya. Bisa begitu kenapa? Apa karena kalau di TikTok kita bisa langsung direct sama brand, nggak perlu ngelewatin agency lagi? Karena itu mungkin ya. Bisa.
Dan jadi tolak ukur si brand atau agency ketika lu menentukan red cut deh, misalnya gua punya follower, let's say deh gua punya waktu itu ketemu salah satu followernya banyak, akun kreator 17 juta followers di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. And then gua tanya, GMV lu per bulan berapa? Conversion lu per bulan berapa? 10 juta. Dan dia minta ya ini mohon maaf ya. Dia minta banyak biaya 17 juta nggak ketahuan siapa. Ya. Dia mintanya kurang lebih 100 juta. Worth it nggak kira-kira kita keluarkan uang 100 juta, sedangkan GMV dia per bulan cuma 10 juta. Ya. Makanya brand sama produk sekarang sudah mulai mereka ngelihatnya bukan impression reach-nya. Mereka tanya GMV lu berapa, dan di sini ada yang namanya rating. Lu tuh sebagai kreator ada ratingnya, bro. Ada level-levelnya by system, lah ya. By system. IG pun akan keluar. Jadi udah ada standarnya sendiri. Sudah ada. Yang bikin siapa? Lu? Bukan. Yang bikin dari si TikTok sendiri. Oke. Rating ini dapatnya dari mana? Skornya apa aja? Skor konten lu sama skor live streaming lu. Yang dimana skor ini diukur lagi. Tolak ukurnya apa? GMV. Skor konten lu nih tinggi kalau bikin konten ada yang beli dari konten lu. Skor live streaming lu tinggi, kalau lu live streaming ada yang beli dari live streaming lu. Oke. Mampus nggak tuh? Berarti di TikTok adalah seberapa salesnya diri lu, bro. Oke, tadi kita udah bicara makronya nih, Pak Riki ya. Sekarang kalau untuk technicalnya, step by stepnya, kalau lu mau cari cuan di TikTok dan berhasil, itu apa aja step by stepnya nih? Secara bener-bener teknikalnya ya, kalau mau bocorin gitu loh. Bocorin. Step by stepnya secara konkret nih ya. Satu, harus apa? Terus kedua, mungkin cari brandnya gimana, kontennya harus kayak gimana bikinnya, gitu. Oke. Supaya bisa menghasilin duit dari TikTok. Oke, ini untuk yang nol ya, masih baru mulai ya, atau yang sudah gede baru mulai? Ya dari nol dulu lah. Dari nol. Oke, yang pertama dia tentuin dulu lu pengennya ke kategori apa. Itu yang paling penting. Dia suka ya. Yang dia suka, yang dia punya passionnya di situ, itu yang paling penting menurut gua. Banyak orang ngomong suruh mulai aja dulu, yang penting nantilah baru pikirin. Nggak bisa di TikTok. Oh, nggak bisa. Gua udah coba beberapa akun yang ngawur asal campur-campur, nggak jalan, bro. Gue sudah coba beberapa akun begitu. Bisa diselamatkan nggak tapi kalau misalnya tengah jalan dia bertobat gitu, oh yaudahlah, gue fokus ke satu aja nih sekarang. Apa mending bikin akun baru? Tergantung dia punya followersnya berapa banyak. Kalau followersnya masih di bawah 100.000 masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah di atas 100.000 susah. Oke, camkan. Kategorinya dulu. Kategori berarti mesti saklek. Saklek banget harus. Kedua, konsisten. Konsistennya ngapain aja? Konsistennya bikin konten setiap hari minimal. Kalau masih baru itu kemarin gua ngecek algoritma coba-coba sehari 6 minimal. Sehari 6? 6. Bikin konten? Yes. Selama 1 bulan. Udah kayak orang nonton, capek juga berarti ya? Capek, iya, tapi hasilnya berasa. Kemarin ada satu kreator yang gua suruh bikin konten sehari 6, itu dari followernya 0, sekarang sampai sudah 10 ribuan. GMV-nya lumayan, dapat 100 jutaan lebih sebulan. Oke, GMV ya, itu kita followers bilang, berapa? Waktu itu dia capai 100 jutaan tuh pas followersnya 8 ribuan, sekarang udah 10 ribuan lebih lah. Itu dalam jangka waktu berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan? Dari dia 0? Dari 0. Wow. Tapi memang dia bikin kontennya estetik, bro. Oh gitu, Estetik jadi banget. dia ada background sedikit untuk framing, komposisi, pokoknya pembuatan video yang baik, dia adalah basicnya atau diajarin? Satu kita ngajarin, terus masalah estetik ini kan ada feel. Dia ada taste. Dia bikin kontennya konten fashion. Oke. Konten fashion, kalau cewek bikin konten fashion, lu tahu kan? Sekarang kan trennya yang jalan di treadmill terus baju ganti-ganti. Nah, dia bikinnya estetik, bro. Oke, iya. Dan gua akuin dia bikin konten, dia tahu basic. Terus ya kita cuma lihat, oh ini bisa dimonetize nih. Maksudnya tuh monetize, ini boleh lu di highlight lagi nih yang ini nih gitu loh. Jadi 1 bulan itu, tapi itu best case atau rata-rata kayak gitu? Dalam waktu 1 bulan bisa pecah banget? Rata-rata seperti itu, asal konsisten, rajin, bikin konsisten. Wow. Ternyata yang penting ya kedengarannya gampang kali ya. Kedengarannya gampang. Orang belum tahu berdarah-darahnya bikin konten, pusingnya ya kan. Lu lihat kita ngomong di sini enak, atau di belakang editinnya mampus. Sebulan 100 juta, ya kan? Wow sekali. Sebelum gue masuk cara cari brand atau cara dilirik brand, mari kini CEO OTB buat lu, kriteria konten yang bagus itu seperti apa? Kriteria konten yang bagus itu harus seperti apa? ada komponen apa saja dalam konten yang bagus itu, yang dimana ya berarti dalam durasi sesingkat mungkin kan, karena kan TikTok ya attention span pendek ya, betul kan? Iya betul. Ya, itu gimana tuh konten yang bagus? Kriteria konten yang bagus itu harus punya clickbait
Itu yang pertama. Clickbaitnya harus ngepans banget tuh. Begitu orang ngelihat, hah gitu loh. Kayak oh apa sih ini gitu loh. Clickbaitnya penting banget. Terus yang kedua, nggak harus hard selling. Oke. Soft selling aja oke sih sebenarnya. Orang tuh suka. Orang Indonesia nih lucu, fun fact. Orang Indonesia tuh nggak suka dijualin. Sukanya diceritain. Jadi semakin lu cerita, semakin dia senang. Jadi semakin dia tertarik nanti buat beli sendiri. Walaupun lu nggak suruh dia beli gitu loh. Kalau tertarik lu bisa cek keranjang kuning gitu loh misalnya. Lu jangan suruh dia, kalau kamu mau beli sekarang juga langsung cek keranjang kuning. Mereka agak kurang nih. Oke. Beda sama kalau lagi live gitu ya. Kalau lagi live kan ini itu. Kalau untuk konten beda berarti. Beda kalau untuk konten, kalau live karena platformnya itu kan kita nge-swipe. Nge-swipe tuh dalam persekian detik tuh mungkin kita bisa nge-swipe sudah 5 konten yang kita swipe kan, entah itu kontennya live streaming atau kontennya konten beneran. Jadi kenapa harus pada saat live streaming orang itu harus langsung nge-punch, ngomong promo, harus ngomong produknya kelebihannya apa, ada promonya apa. Karena tadi ngeliat platform. I see. Untuk awal ya, ini untuk awal kita cerita yang untuk masih baru-baru gitu loh. Jadi langsung ngomong beli Popo, beli 2 gratis 1 di sini, beli Popo beli 2 gratis 1 sini. Jadi orang begitu nge-swipe, Popo 2 gratis 1, oke lah gue baca dulu, nonton dulu. Gitu loh. Oh, ternyata benar 2 gratis 1 beli. Ini untuk yang masih awal-awal, masih baru-baru yang belum punya banyak followers. Ya, kalau sudah punya banyak followers, let's say sudah 1 juta, 2 juta, santai. Ngomongnya lebih santai. Iya, kalau kalian nggak percaya, coba aja dibeli gitu loh. Udah nggak harus berapi-api kayak di awal ya. Nggak harus. Udah ada fanbase-nya soalnya. Sudah ada fanbase, that's right. Ya, cukup jelas kalau itu. Nah, nih Pak, pertanyaan yang gue pun kalau misalnya gue mulai dari nol, pasti gue pengen banget tanya. Gimana caranya gue cari brand dan gimana caranya gue biar dilirik sama brand? Gimana caranya gue cari brand? Ini mungkin terakhir ya. Gimana? Dan gimana caranya gue dilirik sama brand? Jadi gini, kalau cari brand, kita bisa menawarkan diri ke brand itu. Kita ngomong sama brand, kita kontak brandnya, gue content creator kategori ini. Kontaknya lewat? Lewat TikToknya langsung bisa. Oh, TikTok brandnya langsung? Bisa kita itu bukan agency itu yang ngurus, langsung brandnya? Bisa langsung kontak ke brand, cuman masalahnya di belakang layar yang megangin chat ini, apakah owner, apakah admin, atau apa gitu loh. Nah, iya, benar. Tapi ketika kita kontak, konsisten kontak, jadi kayak kemarin ada satu lah, kreator Kogo ini masih baru, follower baru 3.000 kalau nggak salah. Gimana gue bisa dapat brand? Gue bilang, gue bisa kasih lu brand. Gampang banget gue kasih lu brand, lu mau barang apa gue bisa kirim. Oke, tapi gue pengen tahu lu nyobain dulu cara nyari brand tuh kayak gimana susahnya gitu loh. Kalau lu followernya masih kecil. Iya. Oke, gue suruh dia ngontekin satu-satu brand yang memang di kategori dia waktu itu home and living. Jadi barang-barangnya perabotan rumah tangga segala macam kan. Iya. Gue suruh dia lu kontekin satu-satu, sehari 10 aja. Coba lihat yang mana ngebalesin lu. Lu ngomong sama dia, Pak, saya ini konten creator home and living. Saya ini konsisten bikin konten 3 hari sekali gitu loh. Kalau lu kirimin gue barang atau lu kirimin gue targeted plan itu kayak kita ngundang dia buat mempromosikan produk kita. Gue pasti bakalan bikin minimal 3 konten dari barang lu ini gitu loh. Dan gue bakalan live streamingin dari barang lu nih. Dari 10 tuh ada 1 yang balas. Dari 10 ada 1 yang balas. Jadi istilahnya kita door to door aja terus sampai dapet ya ke brand door to door terus sampai dapet. Nah, fungsi dan peran agensi ini adalah kita bisa boost. Kita bisa boosting mereka. Dalam arti boostingnya dalam arti agensi apa nih, agensi lu? TikTok. Oh, agensi TikTok lah. Oke. Bisa boost konten mereka tuh kalau bagus, kan diperhatiin tuh konten mana yang bagus. Kalau bagus bisa nanti pakai namanya Spark Ads. Spark Ads itu tuh kayak kita nge-boosting konten viewers, konten orang lain yang ada barangnya kita. Cukup jelas sih kalau dari gue, Pak Riki. Sebenarnya nggak terlalu kompleks ya, cuman butuh kerja keras banget aja dan konsisten ya. Cuman sebulan di awal doang. Sebulan di awal dong, gue yakin pasti pecah telur. Pasti. Gue ringkas buat yang skip ini buat di IG kali ya. Cara cari duit di TikTok penghasilan 100 juta per bulan. Yang satu mesti konsisten, di bulan pertama awal itu mesti 6 konten sehari kalau bisa. Kemudian ketika udah bikin konten yang bagus, followers sudah lumayan, jangan malu, jangan capek untuk approach brand satu persatu di niche lu. Oh, yang paling penting juga, lu mesti punya niche lu sendiri. Betul. Kurang lebih seperti itu simpelnya ya. Betul. Thank you banget, Pak Riki, atas ilmunya. Bermanfaat banget buat konten kreator dinosaurus seperti gue yang mau ngulik. Wah, gue ketinggalan nih sama anak muda ini nih. Ternyata ada suhunya langsung ya kalau kayak gitu.
Ya, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut seputar cara cari duit di TikTok, cara bikin TikTok konten yang bagus, pertama mungkin follow dulu di TikTok CEO OTB, tontonin dulu aja konten-kontennya sangat informatif banget. Atau kalau mau tahu lebih lanjut bisa DM, kalau mau reach lu personal gimana, Marki? DM ke IG sih biasanya ada. IG-nya apa? IG-nya susah sih sebutnya, Frosty Boys. Asik. Frosty Boys, nama lama sih itu. Ya udah kalau gitu. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Take it easy. Peace.